Berjumpa kembali bersama Bapak, Garis Trisna. Di video pembelajaran kali ini, Bapak akan membahas modul 2. Di modul 2 ini adalah tentang berkaitan dengan usaha, daya, dan peserta dana. Nah, khusus di video kali ini, Bapak hanya membahas usaha dan daya. Nah, apa itu usaha? Nah, usaha mempunyai pengertian bahwa hasil perkalian antar gaya dan perpindahan benda. Itulah dikatakan usaha. Jika gaya bekerja pada benda, kapan dikategorikan benda tersebut terjadi usaha? Kapan tidak? Nah, jika terjadi usaha, syaratnya harus gimana? Nah, itu yang perlu kalian ketahui. Nah, jadi tidak semata-mata kalau ini usaha, ini tidak usaha. Nah, ada syaratnya. Nah, jika gaya yang bekerja pada benda tersebut menyebabkan benda tersebut berpindah, maka dikategorikan terjadilah usaha. Ya. Syaratnya dia berpindah. Tapi kalau dia tidak berpindah, maka tidak terjadi usaha di situ meskipun terjadi gaya yang bekerja pada benda tersebut. Kalau gaya tersebut bekerja pada benda tersebut tidak terjadi perpindahan posisi, maka sama saja tidak terjadi usaha. Ya. Nah, secara matematis seperti definisinya bahwa usaha tersebut adalah hasil perkalian antara gaya dan perpindahan. Nah, secara matematis dapat Bapak jelaskan di sini bahwa W sama dengan F kali S. Apa itu W? W itu adalah usaha, satunya Joule, kemudian F itu gaya, satunya Newton, kemudian S itu adalah perpindahan, satunya meter. Nah, agar kalian lebih jelas memahami terkait materi usaha, Bapak sudah menyiapkan 3 contoh soal. Ya. Nah, contoh soal yang pertama, perhatikan. Seorang pria mendorong peti besi dengan gaya 600 Newton. Peti tersebut bergeser sejauh 2 meter. Itulah usaha yang dilakukan pria tersebut. Nah, ini contoh soal yang mendasar sekali sesuai dengan formula yang Pak berikan, bahwa W sama dengan F kali S. Nah, sebelum itu kalian bikin diketahui dulu apa yang diketahui di variabel ini. Ya, di contoh soal ini. Ya, perhatikan variabel yang diketahui ya. 600 Newton berarti itu gayanya, F-nya. Kemudian sejauh 2 meter berarti ini S-nya. Jadi sudah 2 variabel yang diketahui, F sama S. Yang ditanya adalah usaha, berarti W. Nah, F-nya 600 Newton, S-nya 2 meter, kemudian ditanya W. Nah, langsung aja. Rumusnya gimana? W sama dengan F kali S. Masukkan angkanya, 600 dikali 2. Jadinya dapatnya 1200 Joule. Jadi usaha yang dilakukan oleh pria tersebut adalah 1200 Joule. Nah, seperti itu anak-anak, contoh soal yang pertama ya. Mudah-mudahan kalian mengerti ini karena contoh soal yang mendasar sekali. Nah, contoh soal yang kedua. Nah, contoh soal yang kedua ini kombinasi dari materi sebelumnya anak-anak ya. Tentang resultan gaya itu ya. Tolong diingat. Ya, ini kombinasi menggunakan rumus yang sekarang dengan rumus sebelumnya, materi sebelum-sebelumnya ya. Perhatikan. Perhatikan gambar berikut. Nah, seperti yang Pak sampaikan ya, Pak harus bisa menentukan resultan gayanya dulu. Nah, tekniknya kalian menjawab ini ketika pertanyaan seperti ini berdasarkan gambar, tentukan resultan gaya dan usaha. Nah, pertama kalian cari dulu resultan gayanya, setelah itu baru kalian bisa mencari usahanya. Bikin dulu ketahui, F1-nya 65 Newton, F2-nya 25 Newton, kemudian 12 meter itu adalah perpindahannya, S-nya. Jadi yang tanya sigma F atau resultan gayanya, kemudian W-nya. Pertama, kalian cari dulu resultan gayanya, sigma F. Nah, ingat, ada 2 jenis menentukan resultan gaya. Gaya-gaya yang bekerja searah pada dalam satu sistem, gimana penyelesaiannya. Kemudian gaya-gaya yang bekerja berlawanan arah dalam satu sistem, gimana penyelesaiannya. Nah, karena ini 2 gaya yang bekerja berlawanan arah, maka ingat selisih. Ya, mana yang besar itu yang dikurang yang kecil. Ya, gitu aja caranya. Maka sigma F atau resultan gaya adalah F1 dikurang F2. Masukkan angkanya, 65 dikurang 25.
jadi diperoleh nilai 40 Newton. Jadi resultan gayanya 40 Newton. Nah setelah itu kalian baru masuk ke formula yang terakhir, usaha. W sama dengan F kali S. Masukkan angkanya, F-nya 40, S-nya 12. Jadi diperoleh nilai 480 Joule. Oke anak-anak, seperti itu yang bisa Pak jelaskan di contoh soal yang kedua. Nah, contoh soal yang terakhir. Nah, ini biasanya soal keluar di soal UN ya. Perhatikan contoh soal yang terakhir. Perhatikan gambar berikut. Nah, bila sopir mobil A ingin memarkir mobilnya, itu maaf ya, kesalahan redaksi di situ ya, memarkir mobilnya tepat 4,5 meter di depan mobil B yang mula-mula bergerak 20 meter dari kedudukan mobil B. Berapakah usaha yang dilakukan oleh mobil A tersebut? Pertama, syaratnya kalian harus tahu berapakah besar gaya yang ada di soal. Kemudian, berapakah jarak di awalnya? Kemudian, berapakah perpindahannya? Intinya kalian mencari perpindahannya. Berapa sih perpindahannya? Nah, ingat, yang sudah diketahui adalah gayanya 50 Newton. Ingat, S-nya bukan 20 ya, tapi ingat, S-nya itu kan yang 20 meter ini kan jaraknya di awal. Sementara diminta di sini syaratnya si sopir mobil A ini ingin memarkir mobilnya tepat 4,5 meter di depan mobil B. Berarti intinya pada jarak 4,5 meter di depan mobil B itu berapa perpindahnya sampai segitu? Ya, jadi S-nya adalah 20 dikurang 4,5. Berarti segitu besar perpindahannya. Berarti ini perpindahannya sebesar 15,5 meter. Nah, setelah itu baru kalian selesaikan. W sama dengan F kali S. Jadi masukkan 50 kali 15,5. Jadi diperoleh nilai usaha yang dilakukan sebesar 775 Joule. Nah, seperti itu anak-anak, contoh soal yang terakhir. Itu yang ketiga. Nah, berikutnya, Bapak lanjut ke materi berikutnya adalah tentang daya. Nah, apa itu daya? Daya memiliki pengertian bahwa usaha atau perubahan energi tiap satuan waktu. Usaha atau perubahan energi tiap satuan waktu. Secara matematis dapat dirumuskan P sama dengan W per T. Ingat, rumus P ini bisa berubah menjadi F kali V. Dari mana memperoleh F kali V? Dari penjabaran W. W tadi kan rumusnya F kali S. Ya, W tadi ini kan rumusnya F kali S. Nah, F kali S per T-nya itu kan V. Ya, kecepatan. Nah, penjelasannya seperti ini. Nah, W usaha atau energi, satunya Joule. Kemudian daya, satunya watt atau Joule per sekon. Kemudian T waktu, F itu gaya, kemudian V itu kecepatan. Ya. Nah, perlu kalian ketahui, 1 kilowatt, 1 kW itu setara dengan 1000 watt. W. Dan 1 kilojoule atau kJ itu setara dengan 1000 joule. Jadi ingat, kalau sudah K itu mewakili 1000. Jadi kalau kalian beli makanan yang sekarang udah tren tuh, atau beli pulsa udah tren sekarang. Pulsa 10.000 berapa harganya? Ya, 12K. Berarti kalian harus mengeluarkan uang 12.000. Ya, K itu mewakili 1000. Ya, seperti itu. Oke, agar kalian lebih jelas memahami tentang daya, Bapak sudah menyiapkan 2 contoh soal di daya ini, ya. Kita lanjut ke contoh soal yang pertama. Wah, ini apa kesalahan ini, ya. Oke, sebuah balok dinaikkan dengan usaha sebesar 6000 Joule. Tentukan daya rata-rata yang dibutuhkan dalam waktu 1 menit. Oke, bikin dulu diketahui anak-anak ya. Variabel apa yang sudah diketahui di situ ada W-nya 6000 Joule. Kemudian dayanya rata-rata yang diperlukan berapa? Tapi di situ adalah waktunya 1 menit. Itu harus diubah ke satuan SI, sekon atau detik. Jadi 1 menit adalah 60 sekon. Jadi P yang ditanya rumus dasar yang kalian pakai. Ya, rumus dasar ini. Di contoh soal yang pertama ini rumus dasar.
Jadi rumusnya P sama dengan W per T. Masukkan angkanya. 6.000 dibagi 60. Coret-coret nolnya tinggal 600 per 6. 600 per 6. Kalian dapat hasilnya adalah 100 watt. Jadi soal tipe pertama ini yang paling gampang sesuai dengan formula yang ada. Ya, jadi besar daya yang dibutuhkan rata-rata. Rata-ratanya adalah 100 watt. Nah, contoh soal yang kedua. Di contoh soal yang kedua inilah pengembangan dari rumus kombinasi dari usaha. Ya, gimana sih tipe soalnya? Seperti ini. Seorang anak menaiki tangga rumah yang tingginya 4 meter. Anak tersebut bermasa 40 kg dan sedang mengangkat beban massa 10 kg. Nah, jika anak itu menaiki tangga tersebut dalam waktu 50 detik, berapakah daya anak tersebut? Nah, gravitasinya di situ cantumkanlah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, cara pertamanya kalian tentukan dulu variabel yang ada di sini. Nah, seorang anak memiliki tangga rumah yang tingginya 4 meter. Ini bisa kalian kategorikan sebagai S-nya. Kemudian anak tersebut bermasa 40 kg, berarti ini M-nya. Nah, dan sedangkan mengangkat beban bermasa 10 kg. Ini beban masanya, kemudian ini massa si anak. Jadi nanti massa total yang kalian cari. Ya, kemudian jika anak itu menaiki tangga tersebut dalam waktu 50 detik, berarti ini T-nya. Ya, berapakah daya yang dibutuhkan? Nah, seperti itu. Bikin diketahui. Nah, seperti ini ya. Jadi massa totalnya adalah 40 ditambah 10. Berarti massa anak ditambah massa bebannya. Jadinya 50 kg. Nah, sekarang P ditanya. Nah, untuk mencari P, kalian cari syaratnya P itu kan rumusnya W per T. Sementara W kalian nggak mengetahui. Kalian tidak mengetahui, maka kalian cari dulu W-nya. Dari mana rumus W? Dari F kali S. F itu nggak ada yang diketahui di sini. Gimana caranya? F itu bisa kalian gunakan rumusnya M kali G. Jadi rumus W-nya jadinya M kali G kali S. Masukkan sekarang angkanya 50 kali 10 kali 4. Jadi dapatnya 2000 Joule. Ya, 50 kali 10 kali 4 dapatnya 2000 Joule. Nah, setelah itu baru kalian masuk ke rumus P sama dengan W per T. Masukkan W-nya, dapatnya 2000 per T-nya adalah 50. Coret-coret nolnya jadinya 200 dibagi 5, dapatnya 40 watt. Nah, seperti itu anak-anak. Intinya kalian harus bisa menguasai rumusnya, kemudian variabel-variabel yang ada di rumus itu apa, kemudian satuan-satunya gimana. Sehingga kalian ketemu soal hitung-hitungan, kalian nggak lagi merasa takut. Ya, yang penting kalian benar-benar menguasai formula yang ada. Ya, jadi formula yang sudah diberikan di materi sebelum-sebelumnya jangan sampai kalian lupakan, karena itu akan berkelanjutan digunakan lagi ke materi berikutnya. Ya, oke. Di pertemuan kali ini hanya sampai di sini yang Pak jelaskan. Di video berikutnya Pak akan menjelaskan materi tentang pesawat sederhana tuas, yaitu khususnya tuas dan pengungkit atau pengungkit ya. Jadi di video berikutnya nanti Pak akan membahas pesawat sederhana, materinya adalah tuas atau pengungkit. Oke? Sampai di sini pertemuannya kita di video pembelajaran ini, dan kita akan berjumpa kembali di video berikutnya.